Halo anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Iya, bertemu lagi dengan Bu Sulis ya. Masih ingat toh? Iya, Bu Sulis ngajar apa anak-anak? TIK, iya betul. Nah anak-anak, minggu lalu kalian kan sudah mengikuti penilaian harian yang pertama ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi ya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Iya, tentang alat-alat komunikasi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang komputer. Nah ya, ayo disiapkan bukunya, buku cetaknya, yuk dibuka. Buku cetaknya dibuka bab 2 halaman 11. Yo, sudah ketemu belum? Iya, sudah pinter. Baik, nah coba dilihat. Hari ini kita akan belajar apa, Nana? Oh iya betul, mengenal komputer dan perangkat keras komputer. Apa toh Bu itu Bu? Nah, nanti akan Bu Sulis jelaskan ya. Disimak baik-baik video yang ditayangkan Bu Sulis. Oke anak-anak? Ya, baik anak-anak. Seperti yang Bu Sulis sampaikan di depan tadi, hari ini kita akan belajar tentang mengenal komputer dan perangkat keras komputer. Ayo sekarang dibuka bukunya halaman berapa tadi? 11 ya. Tapi kita langsung buka halaman 13 saja, mengenal komputer. Nah, apa itu komputer? Siapa yang sudah tahu? Iya, banyak yang sudah tahu ya. Oh, itu di rumah ada, di sekolah juga ada. Nah, anak-anak kita akan melihat satu persatu materinya. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah satu, mengenal komputer dan mengenal perangkat keras komputer. Ayo, sebelumnya anak-anak tahu tidak apa saja alat-alat komputer yang ada? Apa? TV. Oh, kok TV? Apa lagi? Mouse. Iya, mouse. Terus apa lagi? Keyboard. Oh iya, oke. Udah banyak yang tahu, ada beberapa yang tahu, ada yang belum tahu. Nah, kita akan belajar sama-sama ya. Nah, kita akan belajar dulu. Nah, komputer itu apa? Nah, kita lihat sama-sama. Komputer biasanya seperti ini bentuknya ya, Nana. Ada yang layarnya ini, namanya apa? Nanti kita lihat. Terus kotak ini, terus bagian-bagian yang lain. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu. Komputer itu berasal dari sebuah kata yaitu computare. Nah, artinya apa? Menghitung. Loh, kenapa ya kok namanya komputer atau computare? Karena pada zaman dahulu komputer itu diciptakan hanya untuk menghitung saja, tidak bisa digunakan untuk banyak hal seperti sekarang. Nah, kemudian komputer itu untuk apa ya? Nah, banyak sekali kegunaan komputer anak-anak. Contoh di sini Bu Sulis berikan contoh untuk mengetik ya. Nah, kemudian untuk menggambar. Ayo, siapa yang pernah menggambar dengan komputer? Hampir semuanya pernah. Pinter ya. Kemudian untuk main game, ayo pasti sering ya main game di komputer. Nah, itu beberapa contohnya. Nah, kita akan lihat jenis-jenis komputer. Nah, gitu. Apa saja ya komputer itu, seperti apa ya jenisnya? Ya, baik. Kemudian kita akan melihat jenis-jenis komputer. Nah, apa saja? Nah, ini beberapa contohnya. Ada laptop. Siapa yang punya laptop di rumah? Oh, banyak sekali. Mama, papa, atau cece, koko, mas, mbak ya. Banyak yang punya laptop. Kemudian ada komputer tablet atau tab. Nah, siapa yang punya?
Oh iya, ada juga iPod. Ini kayak HP sekarang ya, smartphone. Kemudian ada juga PDA, Personal Digital Assistant. Nah, ini biasanya ini dulu digunakan seperti komputer kecil anak-anak ya. Kemudian ada juga PC atau komputer pribadi. Nah, PC itu biasanya bentuknya ada keyboardnya, ada mouse-nya, ada CPU-nya dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal perangkat keras komputer. Yuk, dibuka halaman 15. Nah, perangkat keras komputer. Apa itu perangkat keras komputer? Perangkat keras komputer itu adalah alat-alat atau bagian komputer yang bisa disentuh anak-anak. Jadi, nih contoh, ini gambar komputer. Ini bisa disentuh nggak kira-kira? Bisa ya, semua alat ini bisa disentuh. Makanya dinamakan sebagai perangkat keras komputer atau hardware. Jadi, perangkat keras komputer adalah semua bagian komputer yang membentuk suatu perangkat. Jadi, semua ini dinamakan hardware. Mereka saling berhubungan satu sama lain. Alat-alat ini harus ada. Kalau salah satu tidak ada, maka komputernya tidak bisa digunakan dengan baik ya. Nah, kita lihat apa saja yang disebut perangkat keras komputer. Nah, ini adalah bagian-bagian perangkat keras komputer. Nah, ada yang namanya monitor ini ya. Monitor ini bentuknya kayak TV. Gunanya untuk menampilkan data-data kita, menampilkan gambar, menampilkan tulisan. Nah, seperti itu. Bisa untuk melihat video ya di sini. Kemudian ada juga keyboard. Tahu keyboard ya? Bentuknya seperti ini. Gunanya untuk apa, Nana? Untuk mengetik biasanya ya. Kemudian ada juga speaker. Nah, speaker ini untuk apa? Mendengarkan suara yang keluar dari komputer. Kemudian ada hard disk. Hard disk ini adalah alat untuk menyimpan data kita, adanya di dalam komputer atau di dalam CPU. Nah, ini yang disebut CPU. CPU itu kotak besar, biasanya bentuknya besar, ada di samping komputer, kotaknya besar sekali. Nah, di situ akan diolah data-data yang kita masukkan ke dalam komputer. Bisa berupa tulisan, gambar, video dan macam-macam. Jadi di situ diolahnya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini DVD room atau CD room. Biasanya di laptop ada untuk nyetel CD ya, di komputer juga ada. Kemudian ada mouse. Ayo, tahu mouse? Iya, ini yang untuk menggerakkan ini panah ini ya, namanya mouse. Kemudian ada printer. Tahu printer? Iya, untuk mencetak data itu ya, namanya printer. Kemudian ada flash disk. Nah, ini pasti tahu. Kalau nggak tahu tanya sama mama, mana sih yang disebut flash disk? Ini contohnya seperti ini, tapi bentuknya macam-macam anak-anak. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kecil, ada yang besar, macam-macam. Nanti boleh tanya mama, tanya Cece, Koko, Papa, tanya siapa aja mah. Coba sih lihat flash disknya mama seperti apa ya. Nah, seperti itu. Jadi gunanya flash disk untuk apa? Untuk menyimpan data kita. Ya, nah baik. Sekarang kita lihat yang kita pelajari hari ini apa saja. Yang pertama, kita lihat komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Komputer adalah alat penghitung elektronik. Kemudian terdiri dari beberapa jenis. Contoh, laptop, PC atau komputer pribadi, ada PDA, iPod dan komputer tablet, ada smartphone juga. Kemudian perangkat keras di dalam komputer disebut hardware. Nah, ingat ya, hardware terdiri atas CPU, monitor, keyboard, mouse, pemutar CD-ROM, pembaca floppy disk atau flash disk dan printer. Ya, baik anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Oke. Nanti silakan dikerjakan tugasnya. Tugas akan Bu Suli share di Google Classroom. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Baik anak-anak, semoga materi hari ini bisa disimak dan dipelajari dengan baik.
tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Oke? Iya, baik. Selamat pagi. Tuhan memberkati.